bicara. Silakan. Bang, ini kan tadi sore sempat ditetapkannya penahanan dari Nikita Mirzani. Mungkin abang sendiri melihat dari kasusnya Nikita Mirzani ini seperti apa sih, Bang? Ya, saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan itu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah restoratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silahkan dia berdebat, kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu, saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan. Ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar. Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia. Ya. Polisi, kejaksaan, hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Nah, jadi mulai diawali dengan Oki, dokter, kemudian dengan Mail. Mail ini sudah sangat profesional, cuman bodoh-bodoh blow on, pinter-pinter bodoh. Jadi dia sudah sudah tahu ya, oh saya nggak enak kalau mau bilang langsung dalam waktu sekian menit, tempo beberapa menit saya mereka udah bisa menentukan jumlah uang senilai 5 miliar. Mulut mahalah, ya kan? Kemudian memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di review oleh Nikita akan hancur sampai dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kira seperti itu. Nah, sekarang orang yang paling bahagia dengan hancurnya ini adalah Elsa Sharif. Ya, kemudian nah, kalau Rasman itu nggak usah lagi mengomentari Nikita Mirzani ya, karena Rasman itu tidak boleh lagi jadi pengacaranya Padel, tidak boleh lagi jadi pengacara di Indonesia ini, karena Rasman sudah dibekukan ya, dan kita minta supaya jangan didengar lagi. Rasman tidak usah mendesak-desak Nikita. Nah, kalau mau dengar Farhad Abbas saja, karena saya bicara netral. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat merkuri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya, nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak, sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu, kenapa dokternya kan? Nah, kan salah satu peran dokter detektif, dokter Oki itu kan ada juga peran di situ. Nah, oleh karena itu, seperti yang awal saya katakan bahwa kalau sebagai bintang iklan itu ya, tapi karena ada motivasi lain, itu mata pencarian, pemerasan. Nah, ini kejahatan ekonomi juga, karena dilakukan dia menerima uang dari orang yang melanggar hukum lah gitu. Nah, sedangkan orang itu melaporkan diperas, berarti dia tidak melanggar hukum. Nah, dia harus membuktikan bahwa dia diperas. Nah, saya lihat rekaman, itulah karena mereka ini hanya sekedar artis, sekedar bencong yang tidak sekolah hukum gitu. Dia simpel aja, saya dikasih, saya dicari, nggak begitu. Orang kekawinan saja itu di laporan KPK. Kalau pejabat menerima di atas 2 juta. Nah, sedangkan ini kan 4 miliar itu banyak sekali. Emang nih kita ngapain sampai merusak? Ya, kalau setelah kami investigasi, kami bertemu dengan beberapa orang, termasuk Fitri Sayetero, Nikita itu nol besar, gak punya jaringan. Justru yang banyak membantu Fitri Sayetero selama ini. Jadi semua salah.
Cuman mereka sekarang bentrok ya. Tadi saya habis ketemu Fitri, saya katakan, Fitri, dulu kamu adalah orang yang bertemu dengan saya dan meminta saya untuk tidak menyerang Nikita dan untuk damai dengan Nikita. Dengan janji bahwa Pak Tabas, kamu adalah calon ketua umum partai, kamu adalah ketua umum partai Negeri Daulat Indonesia Partai Pandai, kamu cocok jadi presiden, kata Fitri Seteru. Saya mendukung orang kayak kamu, tapi ada syaratnya, kamu jangan hajar Nikita Mirzani, kamu baik gitu. Akhirnya saya pikir saya pengen juga jadi presiden kali atau ketua umum partai Pandai didukung. Saya cek lagi si Fitri punya follower Instagram, wah boleh juga nih hampir 1 juta ini kan. Ya udah akhirnya saya ngikutin kan, gue bantu. Nah di situ terjadi video call. Nah, kemarin ada orang yang kita datang ke sini minta tolong. Saran saya adalah kembalikan aja uangnya, baru kita fight, kita lawan dia gitu. Nggak mau dia kembaliin. Nah katanya setelah sampai ke Nikita, dia katanya malah menyepelekan saya. Saya rasa loh, apakah selama ini ketika saya membela Nikita dan anaknya dia nggak mengucapkan terima kasih? Yang ada hanya keangkuhan, menyepelekan. Seolah-olah hanya dia memiliki pengacara yang sudah aman gitu. Dianggap kita ini pengacara ecek-ecek. Saya tegaskan saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu. Nah sehingga ketika saya mengambil sikap netral, saya mengatakan bahwa oke, kita hajar aja. Karena pada intinya kami pembela kaum lemah dan menghajar para pelaku-pelaku kejahatan dan mafia seperti itu. Tapi berarti Niki sudah pernah minta bantuan abang saat dia ditetapkan tersangka bang, benar bang? Ada orang minta tolong, cuman laporannya mereka bilang ya karena menyangkut biaya ya. Kalau saya bilang yang kamu harus bayar saya ya pertama bayar 4 miliar pembayaran harus disiapin gitu. Dan belum jasa kita. Tapi dia nggak mau ngeluarin uang, nggak mau bayar. Nah, jadi katanya kita bayar Pak Abbas mahal, terus apa-apaan katanya. Dan ini pokoknya nggak bagus lah gitu. Kalau saya dapat laporan dari orang itu. Dia bilang, tapi saya sudah telanjur menggunakan statement yang meringankan dan membantu dia. Tapi lama-lama saya berpikir, loh, yang terjadi ini kan sebenarnya betul-betul kejahatan. Kenapa ditutupi? Saya kontak sama teman-teman supaya nggak usah lagi kalian bantu. Ngapain ribut-ribut gitu ya? Yang penting masuk penjara juga ya ngasih ya buat apa? Urusan polisi lah, masa kita peduli banget? Emang kita orang dirugikan memiliki bukti pembayaran penggunaan skincare tersebut. Kalau nggak punya kan nggak bisa. Nah sekarang silakan. Hei Nikita Mirzani, kamu kan udah dimasukin penjara, lu teriak aja selesai. Nah, belum lagi dibuat perdata nanti, pasti akan kembali uang orang-orang itu. Orang itu bukan orang-orang. Kayak UMKM melibatkan sekian orang, kayak donatur Agus 8.000 itu kan cuma 1 orang. Pemilik uang itu adalah siapa? Gladys. Reza Gladys. Tadi disebutkan keputusan Polda hari ini menahan Nikita apa menurut abang? Tepat apa enggak? Sudah sangat tepat dan sangat cepat. Kenapa? Karena Nikita itu sangat arogan, sangat sombong, sangat berani gitu. Suka teriak-teriak ya. Agus pun pernah dihina, pernah diejek sama dia. Nah, dan ini peringatan buat Bunda Korla ya. Bunda Korla ini dulu baik atau ribut sama Nikita? Baik ya? Ribut ya? Iya. Tapi sempat baik, akhirnya baik ya nggak tahu ya. Bunda Korla ya, ingat ya, hati-hati kalau lagi ngomong sembarang. Bunda Korla bisa masuk penjara kamu. Ya? Tapi dia di Jerman. Hah? Tapi dia di Jerman. Tapi menongol terus di mana tuh? Menongol terus. Bunda Korla, hati-hati aja ya Bunda Korla. Bunda Korla, Korla, ngapain saya panggil kau Bunda? Kau hati-hati aja, nyindir-nyindir saya ya. Kalau mau baik-baik sama saya, oke, lempar handuk. Tapi kalau nyindir-nyindir saya, tak nikitain kamu ya, oke? Bang, ini kan Tapi bisa tadi dilihat kan tadi kan pada saat penangkap Nikita resmi pakai baju oranye ya, itu terlihat dari pancaran wajahnya tuh bisa dibilang tuh happy bang. Ini mungkin abang sendiri melihat dengan ekspresi Nikita yang bisa dibilang tuh dia nggak menyangka karirnya happy, gimana tuh bang? Dia nggak bisa menyangka karirnya akan tamat di situ gitu. Ini hanya bedanya orang maling jambu itu maling. Kalau ini dianggap dicari, dikasih, dianggap upeti itu doang. Tapi kan bukan gara-gara dia artis dia dibayar 4 miliar atau dia mempromosikan suatu produk. Tapi ini adalah akibat kritikan pedas tentang produk yang dianggap melanggar hukum. Nah, akhirnya muncullah Mail, ada yang nakut-nakutin Oki dan lain sebagainya.
Kemudian dia harus mengeluarkan uang pertemuan 4 miliar. Itu kan diajarin cara-cara kayak kalau misalnya jualan narkoba, cara-cara jualan narkoba diajarin gini-gini orang takut. Bagaimana cara membeli narkoba yang aman seperti ini contoh ya. Bagaimana hindari seperti itu. Ya, dia memperlakukan dirinya sebagai polisi yang nakut-nakutin orang sebagai hukum sehingga dia berhak menerima uang 4 miliar. Kemudian orang harus mengeluarkan 4 miliar. Nah, dia tidak menyadari ada celah kelemahan dia di situ. Ya kalau nggak ketahuan ya aman, tapi kalau ketahuan ya kiamat. Bang, Tadi kan sempat Bang bilang dari mana Bang si Niki ini memeras Bang? Bahkan ada bilang dia ini ditawarin Bang. Gimana tuh Bang? Kalau saya jadi Niki, saya bilang saya diminta untuk endorse. Ya kan? Mana kontraknya? Bikin kontrak. Bayar pajak. Kemudian bikin pernyataan, bukan ada tekanan. Ini nggak ada kan? Ini kan gaya-gaya maling. Kirim sana, kirim sini, habisin, harus uang tunai segala macam. Hubungan sebab akibatnya tidak ada. Cuman ibaratnya ada orang lihat maling, maling, gua nggak laporin, gua diem. Namanya uang tutup mulut. Nah kalau bahasa keren itu suap, karena dia bukan pegawai negeri ya, jadi namanya pemerasan. Nah, gitu. Bisa kena 369, 368, bahkan saya nggak tahu undang-undang ITE-nya kan ada juga. Om, tadi sempat pernah ya nyaranin untuk kembalikan aja lah duit 2 miliar yang dikasih RG. Saya Dia menyarankan. menolak, tapi kenapa dia alasan menolak waktu Dia itu? nggak mau karena dianggap udah dikasih gitu. Nanti kelamaan dia akan menyadari bahwa itu uang. Apa pangkatnya Nikita Mirzani terima uang 4 miliar? Gaji presiden aja nggak sampai 4 miliar, cuma 100 juta kan? Jadi 4 miliar itu sama dengan gaji presiden 5 tahun atau dua setengah periode lah kira-kira. Dia cuman bangun tidur cuman ngomong skincare gitu kan, gitu doang ya. Udah harus kita akui ini adalah pemerasan. Ya, dan memang tabiatnya begitu gitu. Jadi siapa-siapa saja yang sudah pernah diperas sama Nikita Mirzani silakan aja laporkan polisi, nggak ada masalah. Saya juga nggak baik-baik amat sama Nikita, hanya ketika anaknya ribut. Lawan kura-kura ninja, kebetulan kura-kura ninja adalah lawan saya, makanya saya hajar gitu. Tapi kan kalian tahu kalau Farhad Abbas menyuarakan kebenaran, saya nggak peduli apalagi sama orang yang pernah menyerang saya dulu. Pokoknya kura-kura ninja udah tenggelam, NM juga udah tenggelam, jadi mereka kita udah nggak anggap lagi di negeri ini. Mau tampil nanti pun juga tetap aja negatif mereka kan, kira-kira gitu. Bang Mas, Sidi kan ada juga keluar. dari postingannya Nikita kan sempat memposting salah satu surat yang bertanda tangan anaknya yang meminta untuk penangguhan ibunya, penangguhan penahanan Nikita. Mungkin kalau menurut abang Nikita sendiri dapat ditangguhkan nggak sih ini hukumannya, apalagi yang meminta itu adalah anaknya? Membantu. Itu kan hak subjektif daripada penyidik. Tapi ya sudahlah, anaknya juga udah menjarain pacarnya kan, sama-sama aja gitu. Dikit lagi kura-kura ninja masuk, jadi kumpul semua mereka kan, betul nggak? Mudah-mudahan juga yang ambil uangnya Agus masuk juga ya, terus kembali uangnya Agus. Oke? Tapi kalau Bang, secara menurut abang keluar- ini secara profesi hukumnya gitu bang, ini kan Nikita kan statusnya sebagai ibu dan single parent, apakah bisa bang ditangguhkan, apalagi dia mempunyai 3 anak yang bisa dibilang di bawah umur bang? Ya itulah risiko orang berbuat jahat. Jangankan anak, hamil pun bisa masuk gitu kan. Di dalam penjara itu kan ada dokter. Itu udah resiko gitu. Masa kalau semua orang hamil berbuat jahat, apakah tunggu anaknya umur 8 tahun baru boleh masuk penjara? Kan tidak. Justru kalau orang hamil berbuat jahat, hukumnya ditambah 1/3 lagi, tambah berat gitu. Bang, secara peluang sebelum sampai P2S itu mungkin nggak Bang Nikita masih bisa aman Bang? Bisa, masih bisa restoratif justice. Walaupun sudah walaupun sudah P2 sampai kejaksaan pun masih bisa. Masih bisa Bang? Sampai di pengadilan pun masih bisa. Apa Bang syaratnya? Ya syaratnya dia memaafkan, ini ada kesalahan, alasan benar, sopan. Ya kemudian hakim mengatakan udah damai, bebaskan, bisa. Jaksa juga ada bebaskan, tidak apa-apa. Namanya restoratif justice, memulihkan kembali dalam keadaan semula kan. Kalau dibayar kan,
Syarat utamanya harus dikembalikan pating itu bang berarti ya? Yang penting kayak bahasa Arabnya itu kalau pembunuhan itu ada kisos. Jadi kalau diganti rugi membayar diat ya selesai. Itu kan hukum, kalau membunuh harus membunuh, kalau misalnya merugikan ya merugikan, bisa aja. Tapi menurut saya sih kali ini ya, kalau saya berkomunikasi dengan Fitri saya taruh agak berat karena sudah terlalu banyak yang terluka akibat mulutnya Nikita yang terlalu berani. Ini adalah dosa Nikita yang paling besar terhadap Habib Rizik ya. Pak Habib Rizik, Nikita udah masuk penjara. Dulu Habib dihina, dipermalukan, sekarang dia teruji bukan gara-gara doa Habib, tapi karena tergiur uang yang akan mengirim dia ke ancaman hukuman yang berat. Habib Rizik, Farhad Abbas menyampaikan pesan ini buat Habib Rizik dan almarhum istrinya yang dulu cukup sakit hati, dan kepada umat-umat Islam yang dihina, yang diwakili waktu itu kan dia ini mendukung Prabowo, dia kan mendukung pemerintahan. Nah, dan ternyata sekarang adalah buah yang dipetik daripada banyak orang yang terlukai. Sempat diminta pembelaan waktu itu, sempat diminta pembelaan oleh pihak NM ya, dan mereka menolak tawaran untuk memberi fee 4 miliar ya Om ya. Kalau dari mereka tawaran bukan berapa? bayar saya 4 miliar, saya menawarkan balikin aja uang yang 4 miliar. Oh, ya. Maksudnya Om kalau untuk itu menawarkan berapa? Ya saya, nggak yang minta tolong, nggak ada minta bayaran, gitu. hanya minta berapa. Saya bilang yang 4 miliar lu bayar sana, gitu doang. Bukan bayar saya, maksudnya kalau dia bayar 4 miliar, pasti saya bantu bebas. Tinggal saya ngomong aja sama Gladys, udahlah, udah nih uangnya, nggak usah lagi dijebak-jebak. Ini kita nggak mau, malah marah-marah, katanya marah ngapain, nggak usah dekat-dekat Farhad. Ya udah, gue marah beneran nih. Kalau aku kan mudah menolong, bukan menolong yang mudah kan. Jadi kalau berat ya pasti aku bantu gitu. Tapi kalau udah nggak mau bayar 4 miliar, terus nggak mau bayar pengacara, terus apa yang mau ditolong? Silakan pakai jaket oranye, balik kanan, selamat jalan. Betul nggak? Tadi abang katanya sempat bertemu Iya. Teru, itu ada apa bang? Saya ketemu Fitri ini kan orang yang dulu yang membuat supaya saya tidak menyerang di kita karena dia mau masuk partai Pandai, Partai Negeri Daulat. Kebetulan saya jadi ketua Partai Negeri Daulat. Wah lumayan juga nih kalau ada pendukung Fitri ini, kita 1 juta 2 juta bisa masuk ke partai saya, bisa menduduki parlemen ya, bisa jadi presiden saya 2029 nanti, 24 lalu sebenarnya. Ya tapi nggak jadi, saya bantu dia, makanya saya jelaskan, Fit, ini gimana? Kita punya dendam luka masa lalu dengan Nikita. Fitri bilang hajar, nggak ada salah. Dia nggak mau ada orang Indonesia takut sama Nikita. Nikita Mirjani nggak boleh nakut-nakutin orang. Nggak boleh merusak produk orang kemudian menerima uang dari uang diam atau uang tutup mulut. Begitu ceritanya. Kedua, dia nggak mau. Kenapa kamu ribut sama Nikita? Karena Nikita menyuruh anaknya untuk menjelekkan siapa namanya, Antonio ya? Ya, ya mantan suaminya. Itu orang baik. Bahkan suaminya Fitri masukin di Islam untuk nikah dengan kita. Oh itu toh masalahnya. Apa benar kamu semua orang yang dekat dengan dia kamu lawan? Nggak mungkin lah gitu. Lawan. Dan dia mengatakan kehidupannya itu kalau ada Nikita pusing, kacau, banyak masalah. Tapi setelah musuhan atau tidak dekat dengan Nikita, mereka aman, tenang, bahkan kaya raya. Ketika dibilang dia miskin, saya menyetujui bahwa Fitri kamu miskin keburukan. Nah, dia ketawa aja kan. Ketika sampai keburukannya nggak ada, baik semua nih orang. Ya udah kalau gitu biar dibilang miskin tapi miskin keburukan daripada kaya bacot, ya kan? Siapa bilang nih kita Mirajani bukan banyak bacotnya, ngamuk-ngamuk teriak-teriak, ya kan? Terlalu berani, ya kan? Sama anak sendiri pun ribut ngamuk, bisa-bisa. Sudahlah, biarkan nih kita damai di sana, dia stop dulu untuk medsos. Ya kalau bisa di penjara 20 tahun juga nggak apa-apa, ya. Nanti keluar bisa jadi nenek-nenek kan, betul nggak?
udah punya cucunya udah punya cicit mudah-mudahan. Berarti abang mendukung seorang Fitri Saluteri bang ya? Kan kita tahu mereka dulu bersahabat bang. Aku sahabat, saya itu tes banget sama Fitri saya tahu. Kalau disuruh pilih Fitri atau Nikita ya saya pilih Fitri. Saya dulu baik-baik sama Nikita. Katanya orang yang paling ditakuti hanya saya aja katanya. Jadi partner saja. Jadi gara-gara saya diam, gara-gara ngikutin Fitri ini orang semua takut semua sama Nikita. Saya kemarin ya udahlah Fit, saya kan lihat kamu. Ya udah nggak ada. Ya udah. Saya nggak akan hajar Nikita tapi biarkan dia udah melakukan perbuatan, biar dia bermasalah dengan hukum. Yang penting Farhad jangan ikut membantu dia. Ya udah kalau gitu. Dia juga menyepelekan kita kok, nggak ada masalah. Saya lebih tertarik membela kaum yang lemah daripada kaum yang melemahkan orang. Ya kayak ini kita ini. Makanya saya bilang bukan pemerasaan, tapi pemerasan. Gitu. Bang, pas tahu Nikita sudah resmi menggunakan baju oranye ya Bang, mungkin respon dari Mbak Fitri sendiri mungkin seperti apa sih? Yang abang tadi ketika bertemu, apalagi kan itu momennya itu kan sore ya Bang ya? Iya. Berarti dari yang tadi sempat abang tunjukkan videonya, berarti Mbak Fitri sangat bersyukur ya dengan adanya pengungkapan tersebut Bang. Sebelum diumumkan kita udah mengucapkan syukur. Ya kan? Karena bagi saya dari awal saya ngomong penjara itu udah pasti. Kecuali lu simpan itu uang, nih gua akan buktikan ya. Saya yakin polisi nggak akan tahan dia. Tapi ini uangnya nggak ada, ya kan? Gitu. Nggak berusaha untuk mendamaikan apa bang mungkin? Saya, ya itulah kita ini udah dibantu tapi dia belagu gitu kan, ya udah ngapain? Betul kan? Harusnya kan kasih slow hati. Ini kan tidak. Itu kalau orang udah merasa kuat begitu. Apalagi berantem dengan Fitri kan. Oke? Ya.